Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Sekolah penggerak di Lombok Timur kondisinya bocor dan nyaris ambruk. Bahkan para siswa terpaksa belajar di teras sekolah dan masuk belajar pagi sore secara bergantian karena sekolah kekurangan ruang kelas. Dari luar, sekilas bangunan sekolah dasar negeri 4 ini tampak kokoh, tapi saat masuk ke dalam ruang kelas, atapnya bocor dan kayunya rapuh termakan usia. Bahkan di ruang kelas 4, atap bangunan terpaksa ditopang dengan kayu karena nyaris ambruk. Sejumlah siswa terpaksa dialihkan belajar di teras sekolah. Padahal sekolah ini termasuk sekolah penggerak dan memiliki siswa terbanyak di Lombok Timur. Sekolah ini memiliki 501 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan 18 rombongan belajar. Siswa harus masuk pagi sore secara bergantian karena kekurangan ruang kelas. Pihak sekolah beberapa kali mengusulkan perbaikan maupun penambahan ruang kelas baru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, namun tak kunjung terrealisasi. Sebenarnya yang paling parah di atas, semua bahan besarnya, kayu besarnya di atas itu sudah turun semua, sudah ada pegangannya. Dari rangkanya itu sudah patah, sehingga kita bikinkan tiang supaya untuk menopang beban berat dari atas, terutama di musim hujan. Kalau belajar kemana? Terpaksa kita gunakan karena kelasnya terbatas, sementara jumlah siswa sangat banyak dan masuknya 2 shift, pagi dan sore. Masing-masing shift itu 9 kelas. Berarti berapa rombel sih? Rombelnya 18 rombel, jumlah siswanya 501. Harus bergantian gitu? Harus bergantian. Kini pihak sekolah hanya bisa berharap agar pemerintah memberikan perhatian sehingga bangunan sekolah ini tidak membahayakan siswanya. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, sebanyak 2.042 jamaah calon haji asal Nusa Tenggara Barat dipastikan akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini. Dan sebanyak 98% jamaah calon haji telah melakukan pelunasan dan 12 orang belum melakukan pelunasan. Dari kuota 4.000 calon jemaah haji, Provinsi NTB mendapat kuota 50% atau 2.042 calon jemaah haji pada musim haji tahun ini. 2.042 kuota jemaah calon haji tahun ini. Dari 2.042 jemaah calon haji yang berangkat tahun ini, tercatat 12 jemaah calon haji yang belum melakukan pelunasan dan 98% jemaah siap untuk melakukan ibadah haji tahun ini karena telah melakukan pelunasan. Kementerian Agama NTB juga memastikan adanya jemaah haji cadangan yang nantinya dapat menggantikan jemaah yang berhalangan mengikuti ibadah haji dan dihimbau untuk segera melakukan pelunasan segera. Sampai hari ini ya, per tanggal 17 itu pelunasan dari jumlah 2042 ada 14 orang yang masih belum lunasi. Artinya sudah 98% ya sudah melunasi dari jumlah 2042. Nah, sementara untuk PPEH ya, petugas itu memang ada kemungkinan mulai besok mereka akan melunasi ya. Karena memang PHD ini kan juga pembiayaan sendiri ya. Jadi dibiayai oleh provinsi dan juga kabupaten. Nah, itu nanti akan pelunasan sampai tanggal 20. Ya, ada kemungkinan mudah-mudahan sampai tanggal 20, sekarang kan baru tanggal 18 kan, masih 2 hari. Dari yang belum pelunasan, insya Allah ya kita tunggu saja, mudah-mudahan mereka yang kurang 14 orang ini bisa melunasi. Gitu. Ada jemaah cadangan nggak disiapin? Jamaah cadangan tentu ada, ya kan, artinya ini kan sistem siskohat ya, jadi nanti siapa yang dibawanya, jika ada ya tidak melunasi berarti kan secara otomatis nanti akan naik. Cuma tidak tahu siapa yang akan naik ya sesuai dengan porsi kuota. Para jemaah calon haji 2022 NTB diwajibkan vaksinasi ketiga sebagai persyaratan ibadah haji 2022 dan juga melaksanakan prokes selama dalam melakukan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pasca himbauan Presiden dibolehkan lepas masker di area terbuka, Sekda Nusa Tenggara Barat ingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker di tempat ramai dan tertutup guna untuk mencegah penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo mengeluarkan himbauan masyarakat untuk boleh melepas masker atau tak mengenakan masker di areal terbuka, mengingat kini pandemi COVID-19 sudah dapat ditangani dan terkendali.
Himbauan diperbolehkannya tidak menggunakan masker di tempat-tempat yang memang tidak banyak orang yang tidak sesak dipenuhi orang banyak. Sedangkan untuk di tempat yang berpotensi banyak orang dan kerumunan seperti di tempat umum dan tertutup tetap dihimbau untuk menggunakan masker. Himbauan Presiden juga diteruskan oleh Sekda NTB kepada masyarakat demi menjaga diri sendiri dari pandemi COVID. Ya, sekarang kan untuk di ruang terbuka Bapak Presiden sudah bilang lepas masker lah itu ya. Nah, tetapi di dalam kerumunan besok ya tetap waspada saja. Silahkan yang sudah budaya baik kita masker di kerumunan ya tetap bermasker. Gitu. Tetap kita himbau seperti itu. Kalau di ruang terbuka dan sepi-sepi ya buka silahkan sebagaimana harapannya Bapak Presiden. Tetapi kalau di ruangan tertutup, berkerumun, ramai orang, ya tetap kita waspada. Kewaspadaan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Selain di tempat tertutup, untuk masker juga harus dipergunakan bagi orang yang sedang sakit, batuk, dan flu jika berada di tempat umum untuk menghindari penularan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi menarik lain. Tetap bergabung bersama kami.